Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-22 daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidaklah aku mendapatkan musibah, melainkan Allah menganugerahkan kepadaku padanya, pada musibah itu 4 nikmat. Musibah asal katanya asaba yusibu musibah, artinya bahagian kita, yang menimpa kita. Yang menimpa kita ini ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi penggunaan kata musibah menjadi negatif. Sama dengan bala. Bala itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi selalu saja kita gunakan kata-kata bala pada yang negatif. Tidak salah dalam ilmu bahasa, itu sebagai pemakaian umum. Tapi kalau disebut bala, nanti di belakangnya itu bisa tambah hasan. Bala hasan. Bisa tambah qabih. Qaf, ba, ya, ha kecil. Bala qabih. Kalau bala hasan, baik. Bala qabih, buruk. Tapi selalu dalam pemakaian kita, kalau bala, buruk. Tak salah. Saya hanya mau mengingatkan asal mula bahasa itu. Nah, musibah pun begitu. Sesuatu yang menimpa kita. Bisa baik, bisa buruk menurut kita, jamaah. Tetapi selalu saja dalam pemakaiannya musibah untuk yang buruk. Tak salah. Ini nanti namanya pemakaian umum, jamaah. Tapi saya mau kasih tahu kita ilmu bahasanya. Baik. Nah, Khalifah Umar mengajarkan kita untuk melihat sisi positif. Bala ni berat, saya tak perlulah ajarkan kita, tak perlu jamaah. Berat. Lebih berat lagi, kita jauh dari ulama. Itu saja. Saya berkali-kali menyampaikan di majlis kita, sahabat tu berat-beratnya orang tu bisa datang kepada Rasul. Bisa datang. Dihibur Rasul, hiburan agama. Pada masa ulama salaf dulu, susah-susah bisa datang ke ulama. Kita pun belakangan dulu di sini banyak ulama. Sepanjang jalan besar tu jamaah, dari Medan sampai Bagan, tepi jalan tu ulama semua tu. Susah-susah awak datang. Belakangan ni kita agak susah sikit. Bila dapat musibah, mau ke mana datang? Begitupun dari kitab para ulama kita ambil. Khalifah Umar ingatkan kita bahawa dari yang negatif ada yang positif. Aku dapat musibah, tetapi di dalam musibah itu dapat 4 positif, 4 nikmat. 1. Pertama, apabila tiadalah musibah itu di dalam urusan agamaku. Sesungguhnya ujian di dalam melaksanakan agama lebih berat daripada ujian di dalam masalah badan dan harta. Harta hilang, boleh jadi memang itu bukan hak kita. Badan sakit, itu bisa menghapus dosa, bisa menaikkan derajat. Tapi kalau sudah ujian datang dalam kaitan ibadah agama, dulu rajin sembahyang, sekarang tidak. Dulu dermawan, sedang susah-susahnya dermawan, tapi begitu kaya berubah jadi pelit.
Dulu mudah kita jumpai dia, asalkan datanglah wirid malam Jumat, pasti kita jumpa dia. Sekarang sudah pula dia masuk komunitas tertentu. Belakangan kan banyak komunitas jamaah, ya yang baik, yang buruk ada jamaah. Udah susah. Ini bala dalam agama. Saya tak tahu kita. Sampai orang tua-tua dulu mengingatkan, biar hidup kau susah, asal kau tetap sembahyang. Ada orang tua-tua kita. Saya rasa orang tua-tua dulu luar biasa cara mereka melihat hidup ni. Biar kau miskin, asal kau tetap sembahyang. Rupanya itu dari agama. Di antaranya Khalifah Umar bin Khattab. Selama musibah itu bukan pada urusan agama. Orang sekarang kan tidak. Yang penting kau kerja hebat-hebat. Sembayangnya bukan awak salahkan kerja. Saya harus bagi tahu jemaah. Inilah tangan yang menyelamatkan dia dari neraka. Rasulullah menyalami sahabat, tangannya kasar. Tangan sahabat itu kasar jemaah. Ya mungkin kerja keras, dia kerja buruh segala macam. Kata Rasul, inilah tangan yang menyelamatkan dia, yang membawa dia masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Jadi dalam Islam kerja penting. Cuma maksud saya bukan itu. Mengapa lalai dari sembahyang? Mengapa lalai? Selama musibah itu bukan pada agamaku, kata Khalifah Umar, masih nikmatlah itu. Yang kedua, apabila tiadalah musibah itu lebih besar daripada musibah yang sedang aku terima. Maksudnya, kita sedang dapat musibah. Misal kata entah apalah itu musibah. Kita kena di sini banyak kereta, awak contohkan. Bukan pula saya berdoa kereta hilang. Misal ada kereta hilang, alhamdulillah, bukan mobil yang hilang. Hilang mobil, alhamdulillah, belum kena tsunami. Kena tsunami, alhamdulillah, jenazahnya masih bisa kami jumpai. Ingat cakap orang tua-tua kita dulu. Untung saya dari kecil, belum lagi saya madrasah ibtidaiyah, aku dah bertanya, kenapa sih diajarkan untung? Tapi tak awak tanya sama orang, awak cari-cari sendiri. Kenapa untung? Inilah kerja ulama, mengajarkan kita bersyukur kepada Allah. Tapi pandai ulama Indonesia ni, pandai kali. Tidak dipakainya bahasa Arab, tidak dipakainya Al-Quran, tidak dipakainya hadis, dipakainya bahasa kita. Untung. Udah tabrakan, udah belanggar, untung dia selamat. Padahal kereta dah remuk. Sudah pun nanti dia luka, untunglah tak patah kaki dia. Sudah patah, untung tak dua-dua. Ini dia. Rupanya ulama kita ni mengambil dari agama, diajarkan dengan baik kepada kita. Coba jemaah. Itu maksud Khalifah Umar. Yang paling besar tentu iman. Selama tidak coba dalam iman, alhamdulillah. Jangan salah kaji kita. Saya sudah berkali-kali bilang sama kita jemaah, istimewa yang muda-muda. Kadang yang muda-muda ni ada seluk ni. Yang muda-muda umumnya tu seluk nanti tu. Bukan arti yang tua-tua tak ada yang seluk. Macam puber dia mengaji ni, kesudahan dunia ni tinggalkan ni. Sedihnya awak, aku pikir. Saya dah pernah juga cerita sini. Manajer dia di satu hotel besar di Medan ni jemaah. Manajer. Sayang tak ngaji sama aku pikir. Resign dia. Masa itu gaji 10 juta aku rasa ada. Dalam hatiku, sayangnya duit kau, aku pikir. Awak tahu pula dia tak ngaji sama saya. Tinggal semua. Pekerjaan tadi itu, dunia ni, semua dunia. La ilaha illallah. Ini tengok ni jamaah ni, mau dekat-dekat Idul Fitri ni banyak yang tak berpakaian ni. Yang susah-susah, kalau dia tetap bekerja, duit dia coba kan bisa bantu orang. Saya dah bagi tahu jamaah ya. Ini tak usah kita ulang-ulang lagi. Saya ingatkan yang kedua, kata Khalifah Umar, apabila tiadalah lebih besar lagi. Besar. Ingat jamaah, di atas langit masih ada langit. Jadi besar musibah kita, alhamdulillah tak lebih dari ini. Macam kita kan, ada kadang-kadang suami ni dapat isteri tete toet.
Tahu isteri tete tu merepet aja kerja, pening pula awak. Tak ada duit merepet, ada duit merepet, ada bukaan merepet, tak ada bukaan apa lagi lah, suruhnya awak kerja macam lembu awak buat deh. Bolehkah Ustaz isteri yang begini awak ceraikan? Kalau kau lebih bagus dari Umar bin Khattab, ceraikanlah, kataku. Baru pening kepala dia. Umar bin Khattab tu dijamin Nabi masuk surga, tapi direpetin bini, diam aja deh. Jadi kalau kita suami-suami ini lebih paten dari Umar, mana tahu ada di antara yang ngaji ini dah dapat wahyu dari Allah. Malam nuzul Quran dapat wahyu dia, kau pasti masuk surga, kata Allah. Kan belakang ni banyak mentiko nih. Aku semalam dapat kabar lagi jamaah. Mentiko-mentiko ni banyak nih yang menyimpang-nyimpang di agama ni. Mana tahu di antara kita dah dapat pula wahyu masuk surga. Boleh jadilah. Kan? Umar tu direpetin bini dia, diam aja. Kenapa baginda diam aja? Cumana tak diam? Baju awak dia menyucikan. Kata Khalifah Umar, anak awak dia yang ngasuh. Anak kita apa anak bini tu? Anak kita bin. Tapi kalau nanti anak kita tu gagal, anak siapa? Barulah bilang anak bini. Kalau berhasilan awak, betul lagi tu kan. Anak awak dia yang ngasuh, kata Khalifah Umar. Itu dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Seterusnya masak awak makan dia yang ngurus. Jadi kalau direpetinya biasalah itu. Entah capek dia, biarlah awak jadi muntahan repetan dia. Masalah. Kan musibah dapat bini begini. Tapi alhamdulillah tak lebih besar lagi musibah. Bini pun begitu. Dapat laki, ya Allah, kedekut. Dah nampak telekung bini betik lalat. Dah lama betik lalat telekung tadi. Pura-pura nanya, ya tek lalat telekung kau ya. Bang dah 35 tahun ni, kata bini. Tak berganti-ganti. Tak apa. Asal musibah tak lebih besar lagi. Ini makin kunjung Ramadan, musibah makin besar ni. Awal Ramadan hati kita ke Ramadan, ujung-ujung kemana? Itu musibah besar aja maaf. Ini hati-hati nih, hati-hati sekali. 2, 3. Yang ketiga, apabila tiadalah terhalang bersikap ridho. Tidak terhalang bersikap ridho, tak apalah. Musibah pun datanglah, kata Khalifah Umar. Asal tidak terhalang bersikap ridho. Okey, kita tengok dulu. Maksudnya tidak ada rintangan untuk meridhoi ketentuan Allah Ta'ala. Ridho ni bahasa kita rela. Dah. Rela bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, ridho. Lidah orang Indonesia susah, ridho, do, jadi rela. Jemaah, itu. Terlampau banyak bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Ada ahli yang sudah meneliti. Tapi saya pun tak membaca buku itu, hanya mendengar informasi itu saja, sepintas jamaah. Terlampau banyak bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, tapi lidah orang Indonesia. Di antaranya rela. Wajah. Itu wajah. Ayah bahasa Arab tuh. Tapi dah tak terasa lagi di lidah kita. Ayah tu asal kata buya. Buya asal kata abi. Abi ayah. Jamaah. Ya, jadi ridho tu rela. Rela. Apa tanda rela terhadap ketentuan Allah? Terima aja. Oh, itu bukan rela. Itu putus asa. Apa tanda rela? Bersikap. Sikap itulah tanda rela. Itu hati-hati jemaah, karena orang memahamkan pasrah. Islam tidak mengenal pasrah sama sekali. Tapi Islam mengenal menyerah. Beda menyerah, beda pasrah. Pengalamanku dari anak-anak dulu. Awak dulu anak-anak suka nonton film ke rumah orang. Nonton TV jemaah. Itu ada film koboi itu. Get up katanya. Awak tak pokoknya get up aja dah. Tak hafal tidak ada awak get up. Tapi si musuh tadi ngangkat tangan. Dia tidak akan angkat tangan kecuali setelah berusaha supaya tidak jumpa dengan orang yang menggedap dia. Itulah menyerah.
Apa maksudnya? Yang menggedap kita adalah Allah Ta'ala. Tapi kita tidak gedap begitu saja, kecuali setelah berusaha. Dan kita diperintah Allah berusaha, jamaah. Tapi berusaha pun mau betul pula lah. Ya namanya awak berusaha cari makan. Jualan apa kak? Jualan bukaan. Jam berapa? Jam 8 pagi. Jualan bukaan jam 8 kan tak cocok. Tapi berusaha. Berusaha pun mesti betul lah pula. Jangan salah. Ini panas-panas ini cocok jual es nih nak. Ya betul kata awak. Jadi di mana abang jual es nanti? Sana, kuburan, malam-malam. Yang beli kuntilanak. Ngerti maksud saya nih? Berusaha pun berusahalah, sesuaikan dengan aturannya. Nanti tujuan saya bukan itu. Tak jarang saya mendengar Allah yang dipersalahkan, padahal kita yang tak tepat berusaha. Nanti Allah yang kita salahkan. Awak membantu-bantu, jangan nanti kita murtad tanpa sadar. Itu yang mengerikan. Jadi ridho itu rela. Apa tanda rela? Pasrah aja. Awak salah. Bismillahirrahmanirrahim. La tayasu min rauhillah innahu la yasu ilal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari kasih Tuhan. Sesungguhnya tiadalah yang putus asa dari kasih Tuhan kecuali orang-orang yang kufur. Bisa kufur nikmat, bisa kufur akidah. Karena itu Islam tidak mengenal pasrah. Islam mengenal menyerah. Menyerah di dalamnya ada konsep usaha. Rela. Apa tanda rela? Tanda rela adalah menyerah. Mau macam mana lagi? Ya awak buatlah. Udah begini pula nasib awak, dapat laki yang kayak gini. Udah begini pula nasib awak, dapat bini yang begini. Apa sikap? Apa sikap? Begini sudah pula dapat ayah mak yang begini. Begini sudah pula dapat anak yang begini. Apa sikap? Hati-hati mulut orang tua. Tahu kayak gini mati je lah waktu kecil dulu. Aku nggak ngerti jamaah, nggak ngerti saya. Kenapa? Ya itu kan anak kita. Dia minta dilahirkan tidak? Tak minta. Tahu-tahu ngomong astagfirullahaladzim. Kau kenapa tidak marah sama dia? Kata Rasulullah, boleh jadi dari dia tak dapat Islam ini, tapi nanti dari anak turunannya. Kira-kira begitu bahasa Rasulullah. Tidak pas seperti ini jamaah. Boleh jadi tidak dia yang menerima Islam ini, tapi dari anak turunannya. Maksud saya jamaah, ya ini anak-anak kita. Mengapa keluar perkataan seperti itu? Payah kali dia dulu sembahyang, disuruh sembahyang payah kali. Kan aku bilang kau pun barunya sembahyang. Dulu bandit juga hanya kau. Coba dulu. Ngerti maksud saya nih jamaah? Relalah menerima istri yang begini, relalah menerima suami yang begini, menerima orang tua yang begini, menerima anak yang begini. Apa tanda relanya? Sikap. Jangan lupa bang, jangan lupa wak, jangan lupa pakcik, bini itu terus menerus ingatkan, jangan biarkan auratnya dinikmati orang banyak. Karena dia bini kita, suruh dia tutup aurat. Dah capek aku, dah berbuih mulut aku. Kan baru berbuih, belum berbusa, kata awak. Ingatkan dia. Laki kau tu ingatkan. Laki kau tu ingatkan. Teruslah jamaah, teruslah. Itu tanda kita rela. Awas ya. Sebab konsep ridho ni selalu salah faham. Ridho aja awak dalam macam mana lagi? Tak ada begitu. Itu bukan ridho, itu putus asa. Di dalam ridho, di dalam rela ada usaha. Jamaah. Oke, ya. 4. Apa lagi nih? Sebab musibah itu. Bersikap ridho sebab musibah itu. Yang keempat, aku mengharapkan pahala sebab musibah itu. Jamaah, tapi jangan salah faham ya. Kita ni tebuk dada tanya iman. Tak apa-apa, dapat musibah pun tak apa-apa. Cakap sama orang. Cakap sama orang. Tak apa-apa dapat musibah, yang penting awak dapat pahala. Coba tanya hati kita, awak ingin lepas tidak dari musibah ni? Maka jangan manis-manis mulut. Nanti udah capek dapat musibah, pahala tak dapat.
Karena ria kepada orang lain. Nampak-nampak kan awak dekat sama Tuhan, padahal hati ngutuk. Jangan, mulut kita ni manis sekali jemaah. Jangan, aku tinggalkan betul-betul. Jangan. Sudah ada kesempatan pahala Allah berikan kepada kita, tahu-tahu manis-manis mulut. Alah, tak apalah. Ya, hilang kereta bang. Alah, dunia ni semua, dunia. Padahal hati dia lah nyesalnya, baru selesai kredit dia. Coba. Kalau mulut cantik, saya bantu kita untuk memudahkan proses verbal di akhirat. Itu saja jemaah. Itu saja. Tak ada yang lain-lain. Supaya urusan mudah di akhirat. Jangan capek kali kita nanti ditanya-tanya Tuhan. Kau kenapa kau? Dah kita sekali satu tempat saya sudah selesaikan kitab Tanbihul Ghafilin. Kau kenapa kau? Oh, aku berperang ya Allah, membela agamamu. Allah kata bohong. Kau perang tu kan supaya dibilang orang hebat, supaya dibilang orang hero, supaya dibilang orang pemberani. Dan itu dah kau dapatkan di dunia. Tak ada cerita kau masuk surga, pergi ke neraka. Betul engkau ya Allah, kata malaikat. Apa maksud saya? Hati-hati bercakap. Kalau memang kita masih suntuk, masih sedih kereta tu hilang, sudahlah. Jangan bilang sama orang, alah dunia ni semua dunia. Masya Allah, hati-hati. Namun saya mau bagi tahu, ada 4 hal positif di dalam musibah tadi. Yang terakhir adalah pahala. Jamaah, kita amat sangat memerlukan pahala. Oke? Seterusnya, nanti insya Allah lepas mengaji kita ada dialog. Makalah yang ke-23 dari Dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya ada seorang bijak bestari. Siapa bijak bestari itu? Itulah orang yang mengetahui masalah dengan sebenarnya. Awas, apalagi ini dalam agama, jangan pakai kurasa. Kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah, ingat-ingat aku ni hukumnya kayak gini, enggak ada. Ini hukum agama, aku pun sama. Kalau tak tahu, aku bilang tak tahu. Inilah yang banyak rusak di masyarakat nih, jamaah. Kalau tak silap itu bini dia tu. Bukan. Seingat aku dah cerai dia tu. Jadi inilah ini yang sambung menyambung menjadi satu tu, jamaah. Dah tak tahu dia. Aku tak tahu. Bagi jamaah ya, apalagi ni agama. Bijak bestari ni orang yang tahu masalah dengan sebenarnya. Kata Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, ada seorang bijak bestari mengumpulkan hadis. Kemudian dipilihnya dari hadis-hadis yang dikumpulkan itu 40.000 dari hadis-hadis pilihan itu. Kemudian dipilihnya dari 40.000 itu 4.000 hadis terpilih. Kemudian dipilihnya dari yang 4.000 itu 400 hadis yang sudah diteliti. Kemudian dipilihnya dari yang 400 itu 40 hadis yang terpuji. Kemudian dipilihnya dari yang 40 itu 4 kalimat yang berasal dari hadis yang khusus. 1. Janganlah kamu percaya kepada istri. Mau minggu depan tak ngaji lagi ni ya. Hilang mak-mak ni. Asyik awak aja, tunggu dulu. Janganlah kamu percaya kepada istri. Maksudnya jangan merasa tenang dan aman sepenuhnya dalam segala keadaan. Bahkan seorang suami mestilah ada cemburunya, yaitu rasa benci jika ada orang lain yang menyamainya di dalam memenuhi haknya, hak istri. Apa maksud kalimat ini? Suami punyalah rasa cemburu kepada istri. Jadi yang disasarkan ini sesungguhnya bukan istri, suami. Cemburulah sama bini kita. Itu makanya aku kalau naik becak mesin jemaah. Itu kalau naik becak, aku duluan naik itu, baru biniku. Kenapa? Masa awak tega bini awak duduk lebih dekat sama yang bukan mahramnya? Kan tak betul lagi tu. Aku dulu naik, baru biniku. Turun biniku dulu, baru aku. Cuma kadang-kadang kalau membayar, biniku selalu kusuruh. Jamaah, adalah cemburu awak. Ini spesial pula dia. Mau kemana, dek?
ke pajak bang. Tolong boncengkan kakak aku dulu. Coba. Padahal bukan mahram. Coba dulu jamaah. Tak ada cemburu kita. Itu maka dalam Islam orang menikah bukan tak boleh duduk bersanding. Boleh. Tapi masalahnya ketika duduk bersanding, siapa yang nengok laki awak? Mahram tidak? Siapa yang nengok bini awak? Mahram tidak? Macam awak tayangkan laki awak tu kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Tengok laki aku. Nanti kahwin lagi dia marah awak. Macam awak biarkan bini awak ditengok sama yang bukan mahram. Tengok bini aku ni. Tengok. Macam begitu pula. Dalam Islam tak boleh. Maka aku nikah laki-laki perempuan beda. Laki-laki, perempuan. Jangan campur. Biar yang datang pangkat tinggi. Pangkat tinggi yang datang jemaah. Pikir orang tu berdua tak bisa. Sana perempuan, sini laki-laki. Belakangan datang aku kepada Allahyarham Ustaz Abdul Rahman, Jalan Datuk Rubiah. Ingat lagi? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak lah. Kalau dari depan tu seingatku dari Simpang Atap. Tapi aku tu dari Datuk Rubiah. Bertamu aku ke rumah dia. Apa cerita dia? Orang Melayu dulu kalau nikah tu pesta, kata dia, laki-laki tu dari depan, perempuan tu dari belakang, takkan jumpa itu. Maka berani aku cakap ke mana-mana, begitulah adat Melayu yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Maka aku berani bilang begitu, jamaah. Ustaz dia pula. Aku datang ke rumah dia, jamaah. Itu cerita dia. Tak nyatu. Ini spesial pula. Berdua bersanding begitu. Dah bersanding berdua, yang nengok bukan mahram. Mana rasa cemburu awak sama bini? Tak ada jamaah. Mana rasa cemburu sama bini? Aku ceritakan. Jangan coba sama orang Arab begitu. Bunuhnya mau awak. Awak ganggu, bukan ganggu lah sebetulnya. Berseluruh-seluruh pun mau, dia ngamuk jemaah. Begitu tinggi rasa cemburu kepada istri. Ini maksud hadis. Jadi jangan salah faham tadi yang di tengah, yang pertama tadi. Makanya aku bilang kalau ngaji jangan ngantuk. Karena dapat, mak katanya. Itu bukan istrinya persoalan, suami. Punyalah rasa cemburu kepada istri. Usah cemburu-cemburu awak sama dia Ustaz. Tak ada patuh-patuhnya sama awak. Ya, kenapa rupanya? Awak mintakan kopi tak dibuatnya. Awak ini tak dibuatnya. Sejak kapan bini kau tu jadi pedagang kopi? Kata awak, pedagang kedai. Dia bini kau dipenikah, bukan untuk jadi pembantu. Itu pula tanda tak patuh. Salah. Awak bilang kalau pergi pesta-pesta tu pakai pakaian agak apa sikit. Agak apa kata awak? Pakaian agak apa-apa lah Ustaz. Apa-apa kata awak. Rupanya maksudnya supaya istri itu menarik orang banyak. Istri mengerti, tak mau dia. Dibilangnya tak patuh sama suami. Salah, suami yang tak mengerti. Nomor satu, punyalah rasa cemburu kepada istri kita. Minta izin saya kepada para istri semua. Itulah maka di dalam Islam terlarang para istri bersolek kecuali untuk suami. Itulah rahasianya itu, jamaah. Itulah rahasianya. Kalau nak mau cantik-cantik, cantik-cantik untuk siapa? Kan untuk suami. Alah, suami awak pun tahlah pening kepala awak buatnya. Itu juga maka aku bilang, kitalah suami ni elok. Kita nuntut bini kita begitu, ngapa kita tak membagus-bagus pula? Kita tuntut isteri baik-baik berpenampilan, awak lakinya tak baik-baik berpenampilan, gigi awak berubah jadi emas 24 karat. Apa tak pening lagi bini? Bang, tolonglah gigi tu sikatkan. Yang penting hati. Sikat hati tu pada gigi. Enggak jugalah. Macam mana begini jemaah? Kan? Jadi kita tuntut itu maka dilarang. Dilarang jemaah. Makanya kalau saya menyampaikan tentang istri larangan bersolek keluar rumah, itu mesti diimbangi oleh suami yang juga memperhatikan hak-hak istri. Tak bisa sepihak saja. 1, 2.
Janganlah kamu tertipu oleh harta. Maksudnya, jangan menduga diri tidak akan binasa. Jangan menduga karena punya harta. Jangan menduga mentang-mentang punya harta. Karena harta itu kamu tidak memperhatikan bahaya segala sesuatu. Dan janganlah tertipu karena banyak harta di dalam segala keadaan. Bahkan berhati-hatilah dan ingatlah akhirat. Ingat lagi surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi jama'a malau wa'addada. Sambung. Yahsabu anna malahu, itu dia, akhlada. Dia anggap hartanya dapat mengekalkan dirinya. Jangan jamaah. Jadi bukan harta itu yang salah, tapi sikap kita kepada harta itu yang salah. Kita nih kalau sudah ada harta sikit, Allah, lenggang kangkungnya bukan tanggung. Udah nanti harta itu tak ada atau berkurang, barulah. Jangan. Bagi kita harta adalah wasilah, jalan menghasilkan pahala kepada Allah Ta'ala. Jangan tak berharta, tapi harta adalah sarana. Jadi janganlah tertipu oleh harta dalam segala keadaan. Jangan. Harta ni jalan membantu kita jamaah ya. Yang ketiga, jangan bebani perutmu dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Jangan bebani perutmu dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Ayo kita baca dulu syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Rasulullah, aslu kulli da'in al-barodatu. Asal segala penyakit adalah gangguan pencernaan. Hadis riwayat Daruqutni dari Anas dan Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dari Ali dan dari Ibnu Sa'id dan Zuhri. Maksudnya, asal segala penyakit yang terkait dengan perut adalah gangguan pencernaan, yaitu memasukkan makanan padahal perut masih penuh. Begitu juga minum setelah makan atau sedang makan sebelum hancur makanan yang sebelumnya. Asal penyakit perut. Makanya kalau perut beres-beres, jamaah, perut awak tak faham, awak hanya dapat penjelasan setengah perut, sepertiga perut isi makanan, sepertiga perut minuman, seterusnya. Itu saja, penjelasan lebih lanjut tak dapat jamaah. Dari ibtidaiyah dulu tak dapat. Ini cari-cari, belajar balik. Asal semuanya. Kalau perut beres, beres semua. Maka di dalam Islam makanan itu penting. Yang sudah kita bagi tahu rumusnya 3. Halalan, thayyiban, latus rifu. Itu rumus makan dalam Islam. Perut jamaah. Kalau perut beres-beres semua. Macam saya dah tak beres lagi perut. Dah ada asam lambung jamaah. Kalau perut beres, makanan kita beres, makan yang halal-halal. Janganlah berhenti setelah penuh. Coba upayakan berhenti sebelum kenyang. Faktanya begitu. Saya sudah sebut kepada kita. Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Dia cerita kemana-mana, 97 umurnya. Sehat sampai sekarang, jamaah. Ya, adalah penyakit jantung beliau ada. Barusan lebih kurang 3-4 bulan yang lalu dilarikan ke rumah sakit jantung di Kuala Lumpur, Institut Jantung Negara jamaah. Tapi secara umum sehat. Orang selalu tanya beliau, apa rahasia? Dia kata, emak saya bilang, makan tu jangan sampai kenyang. Sebab kalau kenyang dia akan besarlah uncang tadi tu. Uncang tu makin besar, nanti kalau makan berikutnya ingin tambah lagi. Jadi makan tak pernah kenyang. Cocok dengan agama. Kalau kita makan sebelum berkeringat, sebelum tak berhenti. Ini saya kita, ayo, yang mungkin ada yang terlanjur ya sudahlah.
pelan-pelan diperbaiki. Jamaah, Rasul kata jangan bebani perut dengan yang tidak disanggupinya. Okey. Yang ke mana ni? Tadi ketiga ya? Tadi ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat, janganlah menuntut ilmu yang tidak memberi manfaat kepadamu. Jangan menuntut ilmu yang tak beri manfaat kepadamu. Seseorang berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku ingin menuntut ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya." Macam mana ini Pak Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, "Cukuplah sudah, dengan sebab engkau tidak menuntut ilmu disebut menyia-nyiakan." Tak menuntut ilmu itulah yang sia-sia. Tuntutlah ilmu jemaah. Tuntut ilmu. Dari buayan sampai ke liang lahat. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis jemaah. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut dalam kitab beliau Qami'ut Tughyan itu hadis. Tapi diteliti oleh ahli hadis yang lain, itu bukan hadis. Menuntut ilmu dari buayan ke liang lahat. Yang hadis itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Satu hadis muslim wa muslimatin. Walaupun itu bukan hadis, agama tetap menyuruh kita menuntut ilmu. Mengaji terus jamaah. Itu maka saya mau kita berkitab, mengaji. Bukan saya kata ceramah salah, tidak, tapi mengaji. Kalau kau tak menuntut ilmu, itu sudah disebut sia-sia. Kata Abu Hurairah. Sekarang kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di antara perangkap syaitan adalah tidak beribadah karena takut dikata orang sipulan ria. Ada? Itu di antara perangkap syaitan tu. Tidak beribadah karena nanti takut dibilang orang ria. Kenapa kau sekarang ni tak ngaji lagi? Alah, nanti dibilang orang alim kali awak. Udahlah, usah ngaji dulu. Karena gara-gara awak ngaji berdosa orang. Salah ini. Inilah ria tu. Salah. Biar aja. Mana bisa kita tutup mulut orang? Mulut botol yang bisa ditutup. Mulut orang tak bisa. Jangan salah. Jadi kita tidak beribadah karena takut dibilang orang ria. Itu juga disebut ria. Ibadah aja jalan terus. Jalan terus ibadah. Usah pikir apa kata orang. Kau percuma kau ngaji. Gak ada guna kau ngaji kalau masih pelit. Jawab, sedangkan ngaji pun masih pelit aku. Apalagi tak ngaji. Mungkin kedekut aku dah. Kedekut tu kurasa di atas pelit lagi itu. Yang begini-gini jangan jemaah. Imam Syafi'i ulama sudah mengatakan di antara perangkap syaitan itu adalah tidak beribadah karena takut dibilang orang sipulan ria. Apa pikir orang? Bukan kita sombong. Mati sendiri. Tanggung jawab sendiri. Terus ibadah. Terus menuntut ilmu. Amalkan. Karena membersihkan ibadah dari gangguan syaitan sama sekali adalah sulit. Kalau tak mau dibilang mustahil. Kalau tak mau kita bilang mustahil, sangat sulit membersihkan ibadah dari gangguan syaitan. Karena mustahil syaitan enggak cari kawan. Mustahil jemaah. Makanya kepada kita jangan salah. Awak mau awak sembahyang tu khusyuk pak, tak ada diganggu syaitan. Kata kita tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Oleh karena inilah upaya syaitan mencari kawan bersama dia di dalam neraka itu. Yang penting jangan disambut seruan syaitan. Itu aja jemaah. Seruan syaitan itu jangan disambut. Ya saya sudah cerita cara khusyuk sembahyang. Khusyuk sembahyang pun dah saya cerita. Puasa, zakat, haji jangan disambut. Seruan itu jangan disambut. Karena bagaimanapun dia akan mencari kawan. Kalaulah kita tergantung kepada pelaksanaan ibadah sesempurna-sempurnanya, niscaya sulitlah melaksanakan ibadah apapun. Maka ingat, urusan kita berusaha menjadi sempurna, bukan menjadi sempurna. Usaha terus jemaah. Usaha terus. Nanti makin baik kita dengan Allah, setannya makin ngeri. Dulu setannya biasa-biasa saja. Makin baik kita, makin ngeri setannya.
Makin baik lagi makin ngeri. Jangan lupa, Nabi Muhammad pun masih coba diganggu syaitan, apalagi kita. Cuma dalam bahasa seluruh selalu saya sampaikan, mungkin syaitan nggak goda kita, karena nggak usah digoda pun dah ngempar, apalagi digoda. Jamaah macam kita nih, minta izin saya, ini akan saya share nanti, ini akan saya naikkan ke YouTube jamaah. Ini hati-hati ya, ini suka disalahfahami apa yang saya sampaikan nih. Orang puasa banyak nggak godaannya? Banyak. Hati-hati, banyak. Oke. Godaan untuk orang puasa itu, godaannya itu baik apa buruk? Bendanya itu, bukan hikmahnya. Kalau hikmahnya baik saja, godaan itu buruk. Oke, maka hikmahnya kita ambil, kan gitu. Oke. Orang tidak puasa siang Ramadan, terbuka, godaan tidak? Godaan. Itu godaan. Itulah di antara godaan kita. Kalau cara dulu tertutup lagi jamaah. Kalau sekarang sudah terbuka. Malah sekarang orang jual sarapan pagi pun pakai jilbab, yang beli pakai topi haji. Nah, coba dulu. Itu godaan. Dah. Nah, berikut kalimat nih yang berbahaya. Itu yang orang suka salah faham. Oke. Dah, ini mesti lihat secara luas nih. Saya ditanya orang, macam mana Malik? Yang begini-gini nih. Ku bilang, barusan lagi, Jumat yang lalu saya ditanya jemaah. Ku bilang begini. Boleh jadi dia yang jualan ini memang sedang memerlukan duit. Kalau kita suruh dia tutup, sanggup enggak kita menggantikan duit yang dia perlukan? Tolong dilihat ini secara luas jemaah. Bukan saya membenarkan orang makan di siang Ramadan, bukan. Kalau kita suruh dia tutup. Ini melanggar hukum agama. Oke, sanggup enggak kita membantu perekonomian dia? Karena kalau sekedar tutup, gampang, suruh tutup, selesai. Tapi perekonomian dia, gimana? Entah mungkin laki dia sedang bermasalah dalam pekerjaan. Dia jualan untuk anak istri, untuk anak dia, untuk suami dia, untuk keperluan rumah dia. Sanggup enggak? Oke, lantas saya dimaklumkan. Ustaz, yang jualan ni rajin sembahyang. Duitnya pun banyak. Sebelum Ramadan pun sering ngasih-ngasih ke musholla, bantuan segala macam. Tapi Ramadan dia tetap buka. Ku bilang, tengok nih, ini makin orang salah faham sama saya. Ku bilang, itulah dakwah. Itulah dakwah kita. Iya Ustaz, kalau orang tak sembahyang dia jualan segala, oke, ini dia orang rajin sembahyang, sering membantu, bahkan keperluan musholla dari dia. Cukup keperluan rumah tangga dia, tapi jualan juga dia di bulan puasa. Itulah yang buat hati awak agak apa sikit nengok dia. Aku bilang, itulah dakwah. Awas, aku bukan membenarkan nih. Bukan, itulah dakwah. Itulah godaan bagi kita. Lantas saudara-saudara kita yang tidak puasa siang Ramadan, salah. Kecuali kalau mereka ada uzur syar'i. Ini yang awak tengok sehat-sehatnya orang tu, makan segala macam. Inilah godaan. Salah. Inilah kesempatan dakwah kita jemaah. Saya mau sebutkan, inilah kondisi rumah tangga kita umat Islam. Bukan saya setuju. Itu yang suka disalahfahami orang dari saya. Ini godaan bagi kita, cobaan iman. Pada detik yang sama, buka wawasan kita. Dari sisi ekonomi, dari sisi iman, ini ada persoalan. Dari sisi iman cukupnya dia, tetap juga dia jualan. Dari sisi ekonomi bagus iman dia, tetapi begini. Cuma memang ku bilang, tetap balik pada kalimat tepuk dada, tanya iman. Saya ada jamaah pengajian saya jamaah. Ada jamaah pengajian saya hanya jualan es dia di TPI, Gabion, Belawan, tempat ikan, pelelangan ikan tu, jualan es saja. Tetapi Ramadan sebulan dia tutup. Caranya macam mana? Setiap bulan Ustaz, ku sisihkan itu untuk keperluan Ramadan. Jadi yang 11 bulan tu cukup. 11 bulan dia 1 bulan dia tidak jualan sama sekali. Tepuk dada, tanya iman. Tolong saya dijawab. Bisa enggak kita
dengan gagah berani menyuruh kedai itu tutup siang Ramadan. Ngamuk-ngamuk kita. Takut enggak yang jualan? Mau enggak dia tutup? Zahir? Mau. Tetapi apa kesan dia terhadap ajaran Islam? Itu yang berbahaya jamaah. Jadi ini mau hati-hati. Inilah godaan kita orang di bulan Ramadan ini. Tetapi jangan gara-gara itu pula kita membenarkan orang yang makan di siang Ramadan. Satu. Kedua, ini supaya wawasan kita terbuka dan tidak mudah kita diprovokasi. Ini provokasi jalan terus. Tengok, kita selalu mengatakan orang makan di siang Ramadan berarti tidak menghargai orang yang puasa. Baik. Macam mana orang Islam yang tak sembahyang? Bahkan awak sedang sembahyang lalu lalang dia di musalla di masjid. Bahkan waktu azan dia sibuk ada di undangan, di pesta undangan tak sembahyang. Bolehkah kita bilang mereka seperti kita mengatakan kepada orang tak puasa? Mari kita bersikap adil. Bukan maksud saya mengatakan biarkan aja yang tak puasa, bukan begitu. Sikap kita. Kalau orang makan siang Ramadan kita bilang tak menghargai orang puasa. Macam mana saudara kita yang tak sembahyang? Bisakah kita bilang mereka tak menghargai orang sembahyang? Dakwah ini memang sulit jamaah. Dakwah ini memang sulit. Tapi ingat, bukan kita setuju makan minum di siang Ramadan kalau tanpa alasan agama. Jangan bilang gitu. Jangan bilang gitu. Tapi saya ingin mengajak kita, luaskanlah wawasan kita. Luaskanlah. Salah. Kalau ini ngeri-ngeri sedap berikut ni jemaah. Salah. Orang yang selama ini menurut kita tak memperhatikan agama, di akhir-akhir hayatnya justru agama menopang sama dia. Mungkin jemaah? Mungkin. Salah. Orang yang selama ini alim luar biasa dekat dengan Allah, matinya justru kafir. Setidak-tidaknya kita tahu dua. Satu Bal'am bin Ba'ura, satu Barsiso. Barsiso rajin ibadah luar biasa, mati kufur, menuhankan syaitan. Bal'am bin Ba'ura itu ulama luar biasa dari kalangan Yahudi. Sudah Allah beri karomah banyak, tetapi sayang, dia menulis buku, menulis kitab. Salah satu kalimat di dalam kitab tu, annal alam laisa lahu sani', bahwa alam tidak ada penciptanya. Coba tengok jamaah. Tetapi tidak satu dua yang dulu bukan tanggung, dialah yang menghina, menghancurkan Islam, tapi belakangan jadi pembela Islam. Contoh Umar bin Khattab. Ayo, jangan salah faham ngaji ni. Jangan nanti pula kita katakan biar aja orang makan. Oh, bukan. Saya ingin mengajak kita luaskan wawasan. Dakwah ini tidak semudah kita memakan bubur pedas. Enak tak makan bubur pedas? Oh, sedaplah jamaah kan. Aku ingat bubur pedas saja. Kan? Ini saya mengingatkan betul-betul. Ya, jangan salah-salah. Kita mau ibadah dengan sempurnanya sulit. Ini berakibat tidak beribadah sama sekali. Ada orang yang begini, pingin dia ibadah tu sempurna kali, tak bisa, jadi malas. Keliru, ya. Inilah tujuan syaitan. Karena itulah berkata sebagian ulama. Apa kata ulama? Berjalanlah, beribadahlah kepada Allah sekalipun dalam keadaan timpang dan kurang baik. Ibadahlah walau rasa awak kurang bagus. Tapi bukan maksudnya pula enggak apa-apa ibadah walau enggak baik. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Ibadah terus, perbaiki terus, ibadah terus, perbaiki terus, ibadah terus, perbaiki. Itu maksudnya. Ini kita kadang salah faham. Enggak apa-apa walaupun kurang-kurang baik, awak namanya manusia. Oh, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Ibadah terus sambil memperbaiki. Dulu cara wuduk saya sudah betul tapi rasaku kurang pas. Terus lagi belajar. Udah pas tapi kok rasa kurang mantap.
udah mantap kok kurang lemak. Terus dalam mutu kita terus menerus meningkatkan jamaah. Terus menerus. Mengapa? Sebab makin dekat garis finish. Itu aja, tak ada lain. Makin dekat garis finish jamaah, kita meningkatkan bagus. Tingkatkan. Itu ya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar Al-Quran, mulialah nilainya. Siapa yang belajar fikih, tinggilah mutunya. Siapa saja yang menulis hadis, kuatlah dalilnya. Siapa yang belajar ilmu hisab, banyaklah pendapatnya. Ilmu hisab, ilmu hitung. Bukan maksudnya ilmu falak, tapi ilmu hitung. Jamaah, ulama itu pandai-pandai dalam matematika. Siapa yang belajar bahasa Arab, lembutlah perasaannya. Siapa yang tidak menjaga dirinya, tidak bergunalah ilmunya. Jaga diri. Masing-masing kita belajar, jamaah. Ya, ini jangan pakai kalimat ini aja udah cukup lawak. Salah. Belajar agama cukup kata dia. Kalau cara mak-mak belajar masak tak ada cukup-cukupnya. Habis masa ini pingin belajar masa ini, bikin ini, pingin ini. Tidak. Jamaah, kita terus menerus belajar, terus menerus memperbaiki diri. Makalah yang ke-24 dari Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan Nabi Allah Yahya. Ya. Wa sayyidan wa hasuran. Artinya, dan seorang panutan dan menahan diri dari hawa nafsu. Maksudnya beliau tidak menyukai perempuan bukan karena lemah, tapi karena mengendalikan syahwat. Di dalam Islam tidak dikenal ajaran tidak menikah. Tetapi kalau tidak menikah karena alasan yang dibenarkan agama boleh. Di antaranya Imam Nawawi. Dalam Islam ada dua Nawawi. Satu Imam Nawawi, Syekh Syarafuddin An-Nawawi, berasal dari kota Noah, Asia Tengah. Ulama rujukan dalam ada Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani dari kampung Tanara di Banten. Jamaah, kitab kita ini yang mensyarahkan adalah Imam Nawawi atau Syekh Nawawi yang dari Banten, orang Indonesia. Maka hati-hati jamaah. Yang mau saya sebut berikut adalah Imam Nawawi, Syarafuddin Nawawi yang orang dari Asia Tengah itu. Ulama rujukan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat beliau kuat. Ya jamaah, beliau salah seorang ulama lajang. Jadi meninggal tak nikah. Di dalam Islam tidak ada ajaran tidak menikah. Tetapi kalau alasan tertentu tak menikah boleh. Tak ada masalah jamaah. Nah, di antaranya Imam Nawawi. Ini saya mau bagi tahukan supaya jangan salah faham. Sebab Nabi Yahya pun tak menikah. Ya, maka disebut di sini beliau tidak menyukai perempuan bukan karena lemah tapi karena mengendalikan syahwat. Wa nabiyyan minas salihin, seorang nabi keturunan orang salih. Ini surat 3 ayat 39. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ahmad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Yahya alaihi salam sebagai seorang panutan, sedangkan beliau adalah hamba Allah karena beliau menguasai 4 perkara. Jadi kalau betul-betul mau jadi hamba Allah, kuasai 4. Jamaah. 1, nafsu. 2, iblis. 3, lidah. 4, marah. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu ada nafsu, ada iblis, ada dunia, ada makhluk. Macam mana cara menghadapi nafsu, cara menghadapi iblis, cara menghadapi dunia, menghadapi makhluk tak sama. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini hasutan nafsu atau hasutan iblis? Tak sama. Itu dalam Minhajul Abidin. Jamaah, nanti kalau Allah izinkan kita baca pula itu di sini. Itu pun kalau aku tak dipecat.
Mana tahu gara-gara aku minta sarung, ini mau Idul Fitri ni kata awak sama Al-Muhyad, tolonglah kasih sarung dulu. Rupanya dikasih awak kapan kan? Misal katalah awak tak mengharap dari Al-Muhyad ni kan, mangga muda dijolok pun tak jatuh-jatuh kan. Tak, jangan. Boleh faham ni? Abang aku main-main, jangan serius. Jangan serius lah. Jemaah, ini bisikan nafsu ni, ini bisikan iblis ni. Macam mana cara bedanya? Itu ada disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Jemaah, kau kuasai 4, kata Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Iblis, nafsu, lidah, marah. Dan saya sudah bagi tahu marah yang bagaimana, yang salah itu. Jangan lupa di Ramadan inilah kita menang dalam perang Badar. Dan tak mungkin orang pergi perang itu orang yang tidak marah. Mustahil. Lantas yang dimaksud marah ni ghadab. Ketika marah di depan, iman di belakang. Itu dah kita terangkan jemaah. Jangan tak marah. Ini ada pula kajiannya, tak boleh marah. Rugilah. Marah, justru dengan marah dapat pahala. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Jamaah, sabar aja. Bukan. Kita sudah terangkan. Kita sudah terangkan di pengajian ini. Kuasai 4, nafsu, iblis, lidah, marah. Kuasai jamaah. Tak sanggup kita menguasainya, kita tak akan jadi Abdullah. Apa Abdullah? Hamba Allah. Hati-hati mulut mengatakan hamba Allah. Saya dulu kecil-kecil tak faham. Kan kalau orang nyumbang ke masjid, itu biasanya hari Jumat suka diumumkan tuh. Si Fulan nyumbang sekian, atau nyumbang bahan. Ada orang nggak mau disebutkan namanya. Oke, udah bagus. Tapi diganti dengan hamba Allah. Ngeri nih jemaah. Pertanyaan, kita sudah jadi hamba Allah atau masih hamba nafsu? Kan? Maka untuk jadi hamba Allah, Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullah mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan fatwa. Jadi hamba Allah itu kuasai iblis, nafsu, lidah, marah. Awak lidah bangsa tak tahan kalau nengok arsip. Awak lidah bangsa tak tahan kalau nengok gulai lomak. Awak lidah bangsa tak tahan kalau nengok kuih ini, kuih itu segala macam. Tahu-tahu mengklaim diri sudah jadi hamba Allah. Tunggu dulu. Kan tak salah pula kalau ditulis hamba Allah dengan harapan awak jadi hamba Allah. Tak salah sama sekali. Tak salah. Tapi buktikan harapan itu dengan perbuatan. Buktikan harapan itu dengan perbuatan. Jamaah ya. 4. Makalah yang ke-25. Dari Ali radhiyallahu anhu, senantiasa agama dan kehidupan di dunia ini berdiri nyata selama ada 4 perkara. Jangan merasa kita paling berjasa untuk agama ini. Khalifah Ali sebutkan ada 4 model manusia yang betul-betul diperlukan sumbangannya untuk agama ini. Lihat. 1. Selama orang kaya tidak pelit atas rezeki yang diberikan kepada mereka. Maksudnya, tidak mencegah diri untuk memberi kepada orang yang meminta apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan tidak menahan diri dari kewajiban. Orang kaya dermawan. Nomor 1. Jadi jangan sempat kita bilang kaya-kaya ni dunia. Salah. Kita memerlukan orang kaya. Kepada kita yang hadir di majlis ni yang kaya-kaya, kalaupun zakat fitrah itu tetap berpegang kepada mazhab Imamuna Syafi'i, tak boleh pakai uang. Kalau berilah zakat tu 1 orang, jangan 2,7. Kasih 5 kilo, kenapa? Kasih 5 kilo seorang jemaah. Masukkan ke dalamnya uang 200-300 ribu untuk 1 orang. Kan senang awak. Lebihkan. Mengapa? Itulah investasi kita di akhirat nanti jamaah. Agama ini memerlukan harta orang kaya.
Apalagi kalau dia ikut pula cara mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan memakai uang senilai 3,8 kilogram. Makin besarlah uang tadi. Hati-hati jamaah, ya. Yang kedua, dan selama ulama mengamalkan ilmunya berupa perintah dan larangan. Ulama. Jadi kalau ulama sudah kacau, kacaulah semua. Ulama ini yang repot. Lebih repot lagi masyarakat. Masyarakat ini mempersamakan pula ustadz dengan ulama. Pada dasarnya memang iya, ustadz itulah ulama. Tapi belakangan ini tidak. Karena guru PAUD pun dipanggil ustadz. Maka kita harus makin kritis. Aku harus bilang jamaah. Jadi awak telilah hidup dia, bukan. Kita mesti pastikan dia ulama atau tidak. Kalau sekedar pakaian, mari. Hari Minggu ni banyak tutup kedai pasar ikan sana. Kalau sekedar pakaian, bisa kita beli pakaian di sana. Jubah-jubah besar tu bisa kita beli. Aku tak jumpa, tapi dibuat orang tu foto di media sosial. Waktu itu saya kuliah di Malaysia jamaah. Tempat yang saya datang itu di kereta api. Kereta api dekat Masjid Negara Malaysia. Di tempat itu belakangan orang nampilkan foto. Jumpa dengan seseorang yang kalau kita jumpa dia, aku tak yakin kita menghargai dia. Tak yakin aku jamaah. Pakaian biasa aja. Peci tidak apa tidak. Rupanya alim besar. Ahli dalam ilmu Islam. Dosen memang di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Tapi penampilan biasa saja. Penampilan biasa jamaah. Nah, waktu saya jadi marbot jamaah. Nama awak mahasiswa kuliah di rantau orang, pandai-pandailah. Jadi marbot saya jamaah. Oleh yang punya masjid saya diajak. Ayo Mas Zulfan. Saya tak tahu namanya diajak, okey sajalah pergi. Kemana? Semaan. Cara di Jawa ada namanya semaan. Kalau kita di sini tadarus. Nah, semaan itu asal kata simak mendengar. Rupanya maksudnya mendengar orang khatam Quran para hafiz. Oke? Sampai situ tak ada masalah. Duduklah saya di tempat tu. Ku tengoklah wak yang sebelah ni. Ku tengok betul wak yang sebelah ni. Si loyo-loyo. Macam tak ada harga kalau wak buat. Rupanya dialah yang hafiz tadi. Tengok. Saya mau menjelaskan kepada kita jangan terpesona kepada penampilan. Awas, ini masyarakatnya harus kubagi tahu nih. Jangan mudah-mudah manggil orang ustaz. Enak kali belakangan nih, ustaz. Lebih parahnya lagi, nanya hukum pula dia sama kawan tu. Padahal kawan tu pun tahu awak riwayatnya, tidak ada mengajinya. Dari mana ilmunya? Sudah pula nanti masyarakat bilang, ya kalau Allah mau, kata awak kalau Allah mau kau jadi nabi di 26 pun bisa sekarang, kata awak. Enggak bisa begitu. Bukan kita ngurus pribadi, tidak. Ini ilmu agama. Hati-hati jemaah. Tak mudah. Jenggotnya tebal, panjang. Tebalan mana sama menggali tukang susu, aku bilang. Menghina aku? Tidak. Karena bagi aku menggali itu hebat. Awak kan ibtidaiyah dulu. Awak tengok orang-orang menggali itu jenggotnya panjang pakai serban. Ingat lagi? Awak pikir Islam lah ni. Namanya awak anak-anak tak faham. Ibtidaiyah. Rupanya bukan. Jamaah. Kalau perkara serban, kalau perkara jenggot. Lidah. Dah lama di Arab tu. Lamaan mana dia sama unta. Saya mengajak kita kritis jamaah. Tapi beginilah cara saya menjelaskan sama kita. Tak mudah-mudah orang itu disebut ulama atau ustaz. Minum. Sedap. Dah jamaah. Usah ikut-ikut pula Bang No. Awak dah ikut dehem pula. Ingat kita bukan mau buruk sangka, bukan. Ini dah centang perenang hukum ni dah. Karena masyarakat juga yang salah. Dia lama di pesantren. Jamaah,
Iblis itu lama kali di surga dah, tapi keluar juga dia. Apa makna? Lama di pesantren belum tentu dia mengerti hukum hakam agama. Kenapa? Bolos. Bolos saja kerja dia. Tengok. Awak ngajarkan buruk sangka. Tidak, saya mengajak kita kritis. Jangan mudah-mudah. Tapi bukan ngetes guru pula, tak boleh. Jadi yang kedua kata Imam Ali adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Penting dalam agama Islam. Orang kaya nomor satu, kedua ulama, ketiga. Dan selama orang bodoh tidak menyombongkan diri atas ketidaktahuan mereka. Maksudnya, mereka tidak berpaling dan tidak menahan diri dari mempelajari apa yang belum mereka ketahui. Nah, kalau kita bodoh ngaji, ini udah bodoh, merasa pandai, nyalahkan orang. Aku pun ngaji juga itu. Gak tahu. Bukan, aku terus terang, aku berkali-kali bilang sama kita jemaah. Kitab-kitab baru terbit tuh puluhan jilid, ngences ludah awak nengoknya. Terus menerus terbit. Itu kitab berbahasa Arab, botak macam aku. Gundul, tak ada harokatnya, itu yang awak nak belajar tuh. Ini tahu-tahu modal satu kitab dah macam mufti besar dia di dunia ni. Apalagi macam saya, macam kita. Iya Allah jemaah. Tak siap-siap. Kitab tadi. Awak dari tahun 70-an sampai sekarang belajar agama ni siap? Tidak siap-siap. Ini tahu-tahu baru ngaji ni dia. Udah rasa dia hebat kali. Orang bodoh. Apa hak orang bodoh? Diam. Apa kewajiban orang bodoh? Belajar. Kita tak tahu, diam aja loh. Dah ngaji. Kau pikir aku nggak tahu? Aku pun belajar agama. 1000 kali pertemuan ngaji kau datang 3 kali. Kau bilang juga belajar agama. Tunggu dulu jamaah. Kitab-kitab tuh kadang-kadang ini yang baca Matla'ul Badrin. 2 kitab Matla'ul Badrin kadang-kadang tak sama isi, ada yang hilang huruf. Ada yang satu pakai tidak, yang satu tak pakai tidak. Tahu dulu, kita memerlukan Matla'ul Badrin yang tulisan tangan. Itu adanya di fatwa nih. Jamaah, coba dulu. Mau hati-hati. Tahu-tahu dia anggap sudah besar. Tunggu. Kita bodoh, teruslah belajar. Saya sudah pandai. Belum. Ini bukan rendah hati. Bukan. Memang bodoh. Maka kita terus-menerus belajar jamaah. Terus-menerus belajar. Tak bisa pakai alasan. Tadi malam saya tawajuh. Tiba-tiba datang sinar. Top. Itulah buat saya berilmu. Mantap. Kata awak. Lebih paten kau dari Imam Syafi'i. Lebih paten kau dari Imam Bukhari. Lebih paten kau dari para ulama yang merantau demi menuntut ilmu. Tahu-tahu kau cukup tawajuh datang ilmu. Baru nanti dibalas dia. Kan Allah mau. Allah berkehendak. Ini hati-hati jemaah. Tak bisa. Hak orang bodoh adalah diam. Kewajiban orang bodoh adalah belajar. Itu juga adalah alasan saya memakai kitab untuk kita jemaah. Baik, kita teruskan. Cukup? Belum. Dan selama orang fakir tidak menjual akhirat mereka dengan kehidupan dunia. Maksudnya selama mereka tidak meninggalkan amal agama karena menginginkan kehidupan dunia. Orang miskin jangan jual iman demi dunia. Orang kaya jangan sombong dengan harta. Ulama amalkan ilmu. Orang bodoh jangan mengacau. Dengan 4 ini insya Allah agama berjaya. Tapi berat. Ya, apalagi dengan kehidupan ekonomi ini jamaah. Kita yang miskin ini rasa berat. Tetapi agama sudah jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini boleh bermanfaat untuk kita. Masih ada sekali lagi dalam bulan Ramadan insya Allah. Dalam hari Ahad depan ya. Tanggal 16 tu jamaah.
Mudah-mudahan sehat semua. Ada kesempatan kita masuk ke makalah yang ke-26 insya-Allah jemaah. Hari ini sampai sini dulu. Kalau nanti ada dialog silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.